Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Nuansa Iman malam ini. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Telah sama-sama kita simak sahabat kita melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan dilanjutkan pula dengan sari tilawahnya. Kini marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mengikuti kultum dengan mengambil tema ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah sikap berusaha secara sungguh-sungguh guna mencapai harapan dan cita-cita. Ikhtiar kita jalani dengan beragam cara, beragam strategi dan beragam kekuatan fisik, akal dan kalbu. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan hasil ikhtiar lahir batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut tawakal. Jadi, ikhtiar dan tawakal merupakan satu rangkaian utuh dalam proses kehidupan kita. Agama mengajarkan kita wajib berikhtiar. Namun, berhasil tidaknya ikhtiar kita bukanlah kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah ikhtiar maksimal kita lakukan untuk takhta, harta, dan sebagainya, maka selanjutnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasyafera yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhtiar dapat kita lihat seperti giat belajar karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Bekerja keras karena ingin menjadi sukses. Bertobat kepada Allah karena ingin mendapatkan ampunannya. Rajin beribadah karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat sedang sakit, rajin berobat karena mengharapkan kesembuhan dari Allah. Dapat disimpulkan bahwa ikhtiar berarti setiap manusia dalam hidupnya harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Beberapa manfaat melakukan ikhtiar diantaranya adalah orang yang berikhtiar mempunyai jiwa yang ulet, tekun, dan tidak mudah berputus asa. Orang yang berikhtiar cenderung mandiri karena tidak tergantung pada bantuan orang lain. Orang yang berhasil setelah berikhtiar maksimal akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Orang yang berikhtiar tidak akan mudah memandang orang lain sebelah mata. Orang yang berikhtiar akan dipandang istimewa oleh orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Beriringan dengan ikhtiar tersebut, seorang muslim juga harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan tawakal adalah dua bentuk usaha yang dilakukan umat manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terwujudnya keinginan tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Talaq di ujung ayat kedua dan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman
yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat Kasih Vera yang dirahmati Allah. Betapapun kuatnya ikhtiar yang kita jalankan, jangan sampai melemahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Ikhtiar dan tawakal harus selaras, seimbang, dan berjalan beriringan. Inilah yang menjadi kunci agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sungguh-sungguh dalam doa dan tawakal, akan tetapi dalam ikhtiar kita seadanya saja. Bahkan sampai terkesan terlalu santai. Artinya, seseorang harus berusaha menjemput rezeki dan keinginannya hingga mencapai batas maksimal yang mampu dia lakukan. Kita dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah mengajarkan tawakal dan ikhtiar pada sahabatnya. Sebagaimana riwayat hadis berikut yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa suatu hari seseorang dengan mengendarai unta miliknya datang pada Rasulullah. Ia bilang, "Wahai Rasulullah, aku melepasnya dan aku bertawakal." Rasulullah menjawab, "Ikatlah untamu. Tawakallah." Jadi perintah tawakal tidak menggugurkan kewajiban ikhtiar. Muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga tawakal dan ikhtiarnya secara proporsional. Jangan pernah berharap pada penilaian dari sesama manusia. Tidak perlu bergantung pada balasan dari sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan agar kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kita jauhi hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal, berserah diri kepadanya. Tawakal bukan berarti penyerahan mutlak nasib manusia kepada Allah semata. Namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusia. Jelas sekali Islam memerintahkan agar kita berusaha semaksimal mungkin dalam mengusahakan sesuatu, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit catatan dari saya tentang ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahan adalah milik hamba dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.